Oke ya. Nah, kita pelajari keputusan Konsili Kalasedon. Ya. Kita sudah belajar tentang kodrat, terus esensi, terus kemudian pribadi. Jadi kalau kodrat, ya, kemarin kita sudah belajar, kodrat itu adalah sesuatu sifat yang tidak bisa diubah. Bisa ngertiin ya? Oh, kodratnya dalam bahasa Inggris itu berkaitan dengan nature. Nature ya. Terus atribut Allah juga sama. Jadi atribut Allah itu ada dua, communicable dan incommunicable, yang bisa disiarkan dengan manusia dan yang tidak bisa disiarkan. Apa yang tidak bisa disiarkan? Allah Maha tahu, dia kekal, dia Maha kuasa, dia Maha hadir. Manusia nggak bisa. Kenapa? Karena manusia berunsur yang memang diciptakan. Dan nggak mungkin dia Maha hadir, Maha kuasa, Maha nggak mungkin. Itu milik Allah. Dan namanya the nature of incommunicable of God. Jadi natur sifat Allah yang tidak bisa dimiliki yang lain kecuali Allah. Nah itu. Ya, jadi nanti Pak, kalau Allah itu kasih, nah itu communicable. Allah setia, communicable. Di situ. Nah masalahnya begini, sifat Allah dua ini yang punya Allah sendiri tidak diberikan pada yang lain dan kemudian diberikan pada kita yang berkaitan dengan kasih, kesetiaan, termasuk di dalamnya itu Allah itu adil gitu kan. Itu bisa kita miliki. Bisa kita miliki kan. Nah, ini kenapa nggak bisa dimiliki? Karena berkaitan dengan natur kodrat yang tidak bisa dan keunikan dari semua yang ada di dalam diri Allah. Jadi kalau dia Allah, maka beda dengan saya. Bedanya apa? Dia maha kuasa, dia sempurna, dia maha ada, dan semuanya. Termasuk dengan sifat Allah adalah kasih. Dan kita bukan. Kalau kita dikatakan Allah adalah kasih, manusia bagaimana? Manusia adalah diciptakan untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan kita adalah kasih. Jadi kita tidak pernah di dalam diri kita itu memiliki kasih sebagai seperti kasih yang Allah, agape itu. Kasih yang diberikan pada kita adalah kasih yang berkaitan dengan mengasihi Allah dengan manusiawi kita. Maka Tuhan Yesus waktu berkata pada Petrus, kamu mengasihi aku enggak dengan kasih Allah? Wah, ya, engkau tahu dua kali. Dan terakhir Tuhan katakan, mengasihi aku enggak dengan aku kan manusia nih, mengasihi secara manusia. Dan Petrus mengatakan, engkau tahu Tuhan, betapa aku mengasihi engkau. Nah, kenapa Tuhan berbicara penggembalaan yang tertinggi, motivasi penggembalaan tertinggi adalah kasih. Itu kan penggembalaan nanti. Kan dia menyerahkan 12 rasul itu di dalam ketuanya adalah Rasul Paulus. Dan 12 rasul mengetahui semua gereja sepanjang sejarah. Dan dia memulai dengan kegagalan, dengan penyangkalan, dan kemudian diubahkan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan diberikan satu keunikan tentang natur gembala. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, semua motivasi pelayanan kita yang paling tertinggi, apakah kamu mau mengabarkan Injil, motivasi yang tertinggi apa? Kasih Allah yang terwujud dalam kasih manusia. Dan itu tertinggi dari hukum Taurat itu apa? Kasih. Taurat itu sempurna karena apa? Karena kasih. Kasih dari mana? Kasih yang betul-betul kasihnya kasih. Kasih di atas segala kasih, bukan kasih-kasih ya. Kasihan delu, gitu kan. Tapi kasih yang memang betul-betul kasih yang abadi itu, yaitu adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Jadi waktu Tuhan Yesus menyerahkan gereja kepemimpinan semua kepada Rasul Petrus, yang dia serahkan apa? Kasih. Motivasinya apa? Apa? Kasih. Nah, nanti orang diselamatkan motivasinya apa? Bukan karena manusia berdosa. Kenapa Yesus mati kayu salib? Karena kasih Bapa kepada anak dan kasih anak kepada Bapa. Karena kasih.
Dan begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Nah, Tuhan mengasihi dunia. Motivasi Allah mengasihi dunia ini apa? Kasih. Bukan karena dosamu. Tapi kalau kita ngomong-ngomong kan, Yesus mati kayu salib untuk apa? Untuk menolong kita. Karena kita orang berdosa. Padahal enggak. Tujuan Yesus mati di kayu salib apa? Tujuannya apa? Dia taat melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Yang menggenapi Taurat. Kasih. Jadi ingin tahu kasih, lihat Tuhan Yesus. Nggak pernah lihat yang lain. Ya, itu namanya natur atau kodrat. Nah, sedangkan pribadi itu apa? Pribadi itu adalah, saudara tahu, sesuatu yang tidak bisa tidak berelasi. Nah, pribadi itu selalu berelasi. Nah, semua agama mengatakan monoteisme. Kalau kita pelajari, itu adalah Tuhan yang paling kesepian. Kenapa? Karena monoteismenya itu Tuhannya itu cuma satu pribadi. Jadi di dalam diri Allah, Tuhan mengajarkan kita, kamu ya harus saling mengasihi. Terus kita tanya, kamu sendiri gimana Tuhan? Kamu ngasih siapa? Nggak ada. Kenapa kamu ngajari saling mengasihi, kamu sendiri nggak bisa ngasih? Yang kamu kasih siapa? John Frame buat buat pergumulan ini juga dia mengatakan. Jadi semua Allah-Allah itu yang disembah mereka, Tuhan-Tuhan itu mereka itu Tuhan yang sudah sangat kesepian. Kenapa kesepian? Dia sendirian loh. Jadi lihat kiri kanan nggak ada temen. Gimana ya? Terus kemudian dari monoteisme itu menjadi politeisme. Kenapa? Aduh Tuhan kesepian, kita buat Tuhan yang banyak supaya nggak kesepian. Gitu kan? Semua jadi Tuhan. Pohon jadi Tuhan. Api jadi Tuhan. Air jadi Tuhan. Semuanya jadi Tuhan. Nah, kekristenan yang dikatakan bahwa teisme yang triteisme itu kan, yang unity itu kan, trinitarian atau tritunggal, nggak ada konsep ini di seluruh apapun yang politeisme, nggak ada. Kenapa nggak ada? Dan kenapa bisa beda dan semuanya? Dan apa yang membuat beda? Itu cuma satu. Karena Kristus. Kenapa Kristus? Karena Kristus datang dan menyatakan pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Yang sama-sama maha tahu, maha kuasa, dan yang membongkar itu, yang membongkar rahasia Bapa dan Roh Kudus, itu Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu nabi, satu rasul yang membuka ini. Kamu cari di Yesaya, nggak bisa. Jadi saya tanya sekarang, pengetahuan Allah orang-orang Israel menyelamatkan nggak? Saya tanya. Menyelamatkan. Kalau nggak selamat mereka. Nah, apa yang menyelamatkan mereka? Mereka beriman kepada penebusan Kristus. Yang menyelamatkan Nuh apa? Penebusan Kristus. Yang menyelamatkan Adam siapa? Penebusan Kristus. Iman kepada Mesias ini kan. Nah, sekarang Mesias ini datang. Mesias ini datang. Terus saya tanya, kalau dia sudah datang, kita nunggu Mesias yang lain nggak? Yang menyelamatkan kita? Enggak kan? Menunggu Yesus yang akan datang, bukan Mesias yang lain. Jadi PL, kemudian Yesus datang. Nah, titiknya di sini. Terus kemudian selanjutnya, ada nggak yang lain? Nggak ada. Jadi nabi-nabi ini menunjuk Tuhan Yesus. Dan semua rasul menunjuk pada Tuhan Yesus yang sama yang akan datang. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jadi puncak dari semua Allah berbicara pada manusia, mulai dari nabi dengan berbagai macam cara. Dan yang puncaknya apa? Allah berbicara dengan dia menjadi manusia. Ini satu pengertian Thomas Aquinas yang bagus. Ya, tentang Allah berpribadi. Dia begini, apa bedanya pribadi Yesus manusia dengan pribadi nabi-nabi? Oh, itu bagus sekali deh. Saya dapat apa ya? Saya takjub gitu. Takjub apa? Wih, Thomas Aquinas ini luar biasa, bisa nembus ke situ. Kita nggak kepikir. Dia begini, waktu nabi-nabi mau berbicara, dia nunggu Tuhan dulu. Betul nggak? Firman Tuhan datang pada Nabi Yesaya. Baru Tuhan berkata, ya begini. Yesaya, oh ya, yang ngomong kok, kamu ya begini. Bertobatlah kamu. Kamu tuh harus lemah lembut gitu.
bertobat dan harus meninggalkan dosa. Saya tanya sekarang, nah Tuhan Yesus menerima, kan ini menerima firman, menerima logos. Betul kan? Firman itu kan logos. Nah Tuhan Yesus itu siapa? Dia bukan terima logos. Dia itu logosnya. Saya tanya, perlu nggak dia nunggui bapaknya? Ngomong dulu, anakku, beritahukan kepada manusia. Ya apa, apa. Mereka bertobat, gitu kan? Seperti nabi-nabi kan? Enggak. Tuhan Yesus tidak membutuhkan seperti nabi-nabi, firman, baru dia renungkan, dia taati, terus dia ngomong tentang firman itu. Tuhan Yesus nggak perlu itu. Karena firman itu dia sendiri. Yang ngomong dengan nabi, yang memberitahu firman, dia sendiri. Nah sekarang dia sendiri itu jadi manusia. Perlu nggak dia nanya, gimana cara? Nggak perlu, kenapa? Firman menjadi manusia. Firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bisa nangkep ini. Jadi logos itu bukan dicari, bukan ditunggu, bukan kemudian dinanti-nantikan, bukan. Logos itu sudah hadir bersama dengan engkau di depan ini logos. Yang ngomong dengan Musa, yang ngomong dengan Abraham tentang anaknya, yang ngomong dengan Abraham soal Sodom. Ini loh di depanmu. Coba bayangkan gini ya. Kalau nabi-nabi kan orang-orang sudah udah istilahnya hormat, takut, gentar gitu kan. Nah, sekarang ini yang ditunggu nabi itu, yang Allah yang kekal itu, terus ada di tengah-tengahmu hadir, harus kamu hormat dong. Tuhanku, Allahku, kan gitu kan seperti Thomas. Tapi telat. Setelah 3,5 tahun baru ngomong gitu dia. Nah, harusnya waktu Yesus datang kepada orang Israel dan dia kemudian jadi manusia gitu kan. Terus dia waktu menjadi anak-anak dan pada nggak tahu semua kan. Waktu dia kemudian 30 tahun dia tampil. Terus dia mengatakan sebelum Abraham ada aku ada. Itu harusnya mereka tuh kayak orang itu nggak bisa berdiri. Yahweh, mati deh. Betul kan? Hukum Taurat mau datang yang menyentuh gunung ini, yang dibatasi kekudusan Tuhan, mati semuanya. Nggak peduli binatang pun lewat, mati. Kambing lewat, mati. Orang Israel iseng-iseng lewat, batasnya dilewati, mati dia. Nah sekarang yang hebat itu di depanmu, ngomong dengan kamu. Dan bukan hanya itu, kamu caci maki, kamu benci, kamu pukuli. Waduh, kalau ada presiden di depanmu, jangan kamu mau menghina kayak Rocky Gerung gitu kan, yang gerung-gerung terus ya. Nggak ada gunanya itu. Presiden itu dihormati gitu kan. Sama seorang nabi dihormati gitu terus kemudian nah ini kalau cuman polisi perwira jenderal itu kita hormati, ini presiden, jenderalnya jenderal, panglima tertinggi kan jenderalnya jenderal. Itu presiden. Nah, begitu datang, mau nggak kamu datang nggak hormat, kemudian kata-katamu kasar kan kita langsung langsung ya ikut dalam kerendahan hati kan. Nah, ini enggak presiden tolol gitu, dungu gitu. Nah ini kan kayak Tuhan Yesus yang oh, ini tahu orang ini sudah luar biasa. Ini Allah sendiri kamu olok-olok. Gimana kamu? Tolongnya gimana kamu? Kenapa? Saudara saya tanya, kenapa Tuhan Yesus sulit diterima bangsa Israel? Saudara kenapa? Ada satu kalimat kunci. Dan itu sudah di depan. Waktu Timotius. Yohanes juga ada. Ngomong apa? Loh, dia ini kan orang kampung kita. Kita tahu dia itu siapa. Mamanya kan Maria. Bapaknya kan Yusuf. Dia kan berasal dari Bethlehem. Besar di Nazaret. Nazaret kampung kita. Kita tahu dia siapa. Masa dia Allah? Itu tuh.
resiko Allah menjadi manusia, itu resikonya Allahnya ditolak. Kenapa ditolak? Nah, dia kan sama dengan saya. Ngengek juga sama. Enggak berarti ngengeknya Tuhan Yesus wangi baunya gitu. Terus pipisnya baunya wangi gitu. Karena dia Tuhan gitu. Betul nggak? Nah, saya tanya sekarang, Tuhan Yesus ngengeknya bau nggak? Nah, pipisnya bau nggak? Oh, enggak Pak. Jernih, aku apa? Bisa diminum. Saudara tahu Dalai Lama? Saya nggak tahu bener nggak gitu. Maaf, saudara. Menurut teman saya, tapi banyak mengatakan betul katanya. Tainya Dalai Lama itu sampai kering, dikeringkan, dimakan. Jadi dia lebih hormat daripada kamu menghormati Tuhan. Tuhanmu yang di depan itu. Hah, kamu ini siapa? Anak tukang kayu. Kamu ngomong apa? Bisa ngampuni? Ya, kamu itu siapa? Abraham itu pasti melihat aku. Dia pasti merasakan kesenangan. Loh, kamu tuh lahir tahun berapa? Ngomongnya Abraham lihat saya. Kalau Musa tahu kamu nolak saya, oh yang hukum kamu bukan saya. Musa kalau datang, dia akan menghakimi kamu. Loh, kamu kenal Musa? Oh, kamu baru lahir tahun-tahun belakangan. Kok bisa kenal Musa? Bisa tahu. Apalagi ngomong sebelum Abraham ada, aku ada. Loh, kamu ini siapa? Kamu menghujat Tuhan ya? Nah, itu keluar. Manusia yang menjadikan dirinya Allah, itu nggak ada ampun, Ustaz. Jadi kenapa mereka membunuh Tuhan Yesus? Jawabannya apa? Karena manusia menyamakan diri dengan Allah. Itu jawabannya gitu. Nggak bisa, ini harus dibunuh. Kenapa? Dia ini manusia yang menyatakan dirinya sebagai Allah. Nggak usah diadili. Bunuh aja langsung. Rajam langsung. Dan itu ada hukumnya di dalam perjanjian lama. Jadi saya tanya sekarang, secara natural manusia, orang-orang Yahudi waktu menghakimi Tuhan Yesus, itu natural. Itu hukum Taurat. Jadi Kristus menggenapi hukum Taurat dengan apa? Dengan mati dihukum oleh hukum Taurat. Nah itu Alkitab kan ngomong gitu. Dia menegakkan hukum Taurat, dan orang-orang yang taat hukum Taurat yang salah itu, yang tidak bisa terima Allah menjadi manusia, malah melihatnya apa? Manusia jadi Allah. Dengan hukum Taurat, dibunuhlah Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan hukum Taurat. Karena dia tidak mengenal bahwa Yesus adalah betul-betul Allah menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Hanya karena perbedaan ini, sampai hari ini orang Israel itu nggak bisa terima Tuhan Yesus. Orang Islam juga sama. Kamu ngomong Tuhan Yesus, Tuhan saya, Allah saya. Oh, orang kayak gini, sembelih aja. Kenapa? Itu hukum saya. Jadi kamu siap-siap. Kalau dengan mereka, siap kasih leher. Karena apa? Karena dalam pengertian mereka, termasuk orang Yahudi, kamu mengilahkan orang, menuhankan orang, siapapun dia, apalagi Isa Al-Masih, alaihissalam, kamu layak dibunuh, dirajam. Serem ya? Nah, dalam sejarah, ini kan perbedaan dari kultur iman, kultur kepercayaan orang Islam, orang Yahudi tidak bisa terima Tuhan Yesus, dan kultur manusia secara liberal, saintis juga sama. Tuhan Yesus bikin roti, 5 roti 2 ketukan ikan untuk 4.000 orang, 5.000 orang gitu kan. Terus ditanya, bagaimana caranya air jadi anggur? Coba jadiin sekarang air jadi anggur. Nih air jadi anggur. Secara teori biologi, kimia dicari semua ada nggak? Kenapa? Karena mujizat. Mujizat itu tidak membutuhkan cara-cara manusia untuk membuktikannya. Dan itu adalah tangan Allah yang bekerja dan kekuatan ilahi yang bekerja. Jadi,
Terus kita ingin buktikan. Ayo coba kita buktikan. Air jadi anggur. Kalau ini air, H2O. Kalau ini anggur, campurannya ini. Gitu kan? Karena air ada dalam anggur. Anggur tidak bisa jadi air. Kecuali anggurnya, yang rasa manisnya semua itu dipisahkan. Ini cuma air, ini anggurnya doang gitu kan. Nah, air sekarang adalah diselidik air ini. Bisa nggak air menjadi ini? Nggak ada rumusnya, nggak ada bagaimana rumusnya. Pernah tambah ini, nggak ada. Maka jangan percaya ada mujizat. Bisa ngerti maksud saya? Jadi dilihat sisi manusia, dilihat dari sisi riset, penelitian, dari sisi saintis, pengetahuan manusia, sisi kedokteran, terus kemudian bagaimana Yesus lahir tanpa sperma laki-laki. Nah, saya tanya sekarang. Mereka menyelidiki. Barusan ini ditemukan darah Tuhan Yesus yang masuk, ya kan? Dan sempurna, XY-nya. Nggak ada 24. Dan tidak ada manusia punya darah sempurna seperti itu. Kita 23. Kecuali orang cacat. Orang cacat ada 24, idiot. Saya tanya sekarang, diselidiki ini. Bagaimana saya bisa ngerti ini? Nah, orang-orang dari sisi keagamaan, dari sisi fanatisme, dari sisi pengertian-pengertian secara tradisi Yahudi, nggak bisa terima Allah menjadi manusia. Yesus dianggap manusia mengilahkan dirinya menjadi Allah. Maka orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus yang mengatakan, engkau Mesias anak Allah. Artinya apa? Bahwa engkau utusan Allah, engkau luar biasa. Tapi mereka belum tembus Yesus itu adalah Tuhan. Nah, pengakuan Yesus adalah Tuhan waktu kita lihat dalam arti iman yang menebus semua, itu setelah kebangkitan. Baru semua dibuka. Tuhanku, Allahku, dibuka. Kita pelajari. Perempuan Samaria, oh, engkau nabi itu salah. Semua, kamu orang baik. Kamu semua. Nikodemus juga tahu. Dan Nikodemus tidak pernah mengakui Yesus adalah Yahweh-nya. Tapi dalam perjalanan iman yang progresif seperti itu, dan kemudian Yesus menyatakan diri dalam tubuh kebangkitannya, dan kemudian, nah perhatikan, dia naik bersama malaikat, dan semua malaikat memuliakan dia. Nah baru orang tahu, berarti dia Allah. Jadi waktu dia menjadi manusia 3,5 tahun melayani, semua pengakuan itu, kamu kan nabi seperti Yesaya, seperti Yeremia, seperti Yesaya, seperti Elia gitu kan, seperti nabi-nabi gitulah pekerjaan. Karena dilihat kemanusiaan, pekerjaan kenabiannya, dilihat dari kekuatan sebagai rajanya, dilihat sebagai oh dia seorang imamnya gitu kan. Dan itu batasnya semua batas, dan tidak pernah melihat bahwa ini loh Allah, dia adalah ada di dalam manusia Tuhan Yesus. Terus kita pikir, ada seorang bidan, dokter kandungan, yang ahli dokter kandungan. Terus ditanya begini, kenapa kamu nggak bisa percaya Yesus itu manusia, alam jadi manusia? Dia nggak bisa percaya. Kenapa? Karena nggak mungkin. Kalau dia binatang vertebrata atau cacing gitu ya, atau binatang-binatang yang bisa melipat gandakan diri tanpa adanya pasangan yang lain. Kan bisa amuba kan tahu ya. Amuba kan nggak butuh laki perempuan. Dia bisa membelah dirinya jadi amuba yang lain. Belah lagi jadi amuba yang lain gitu kan. Dan tidak ada laki perempuan. Nah sekarang secara hukum manusia itu lahir, manusia itu ada, secara lahir dilahirkan manusia. Itu pasti ada laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki yang ada, adanya perempuan. Bisa nggak Yesus itu menjadi manusia? Jawaban kita apa? Secara biologis, kedokteran, zat-zat kimia,
Nggak ada jawabannya. Berarti saya nggak percaya Tuhan Yesus itu Allah. Kenapa? Dia manusia. Siapa saya dia manusia? Saksi Yehova itu percaya Tuhan Yesus Allah. Mormon sama. Yahweisme juga sama. Erastus Sabdono sama. Arianisme sama. Pelagianisme sama. Dan itu sama semua. Dan waktu diturunkan ya, jadi kemanusiaan Yesus kemudian diturunkan, diteliti di dalam bidang-bidang yang ada. Teknologi, biologi, sosiologi, semua. Saudara, kita mendapatkan satu Kristus yang palsu. Termasuk dalam teologi. Fake of Christ. Kristus yang palsu. Saya beritahu. Yesus waktu lahir tanpa laki-laki. Dan saya tanya, itu karya siapa? Di kandungan Maria itu ada siapa? Hah? Waktu malaikat berbicara dalam kitab Lukas itu kan, Maria jangan takut. Roh Kudus akan menaungi kandunganmu. Dan kemudian membantu kemanusiaan Yesus hadir menjadi manusia dan kemudian lahir dalam rahim Maria. Saya tanya, siapa yang berkarya? Hah? Siapa yang berkarya? Siapa yang hadir tadi? Roh Kudus. Jadi begini, mengapa pekerjaan Roh Kudus penting? Ada dua hal mengenai manusia, kemanusiaan dan keilahian Yesus. Kalau Roh Kudus tanda petik berkarya dalam Yesus Allah menjadi manusia dan dia hadir di sana dan dia yang membentuk di sana dan dia yang tanda petik bukan menciptakan ya, yang menghadirkan kemanusiaan Yesus yang seutuhnya dalam dagingnya Maria yang dari keturunan para imam itu dan dari suku Lewi Yehuda itu kan, dan dalam dirinya itu, dalam diri siapa ini Maria itu, dan dagingnya daging manusia, betul kan? Dan unsur Roh Kudus, saudara ini penting ini Thomas Aquinas ngomong ini, unsur dari Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus saat kapanpun, bahkan dia mati pun Roh itu ada di sana. Bukan hanya dia lahir ada Roh Kudus, bahkan dia mati pun Roh Kudus di sana, dan yang membangkitkan Yesus pun Roh Kudus. Oh ini hebat sekali. Thomas Aquinas bisa berpikir, makanya saya kadang-kadang ini orang-orang kok bisa ya, kalau bukan Tuhan yang kasih itu nggak bisa. Dia bisa mendalami tentang kodrat Tuhan Yesus yang manusia itu. Dan siapakah yang menjadikan dia manusia, bukan menciptakan ya, menghadirkan dia menjadi manusia. Itu pekerjaan Roh Kudus yang diperintahkan oleh Bapa. Dan waktu Roh Kudus ada 9 bulan berapa hari Yesus itu ada dalam kandungan itu yang berkarya itu, yang menyempurnakan semuanya dan yang menghadirkan kemudian lahir itu Roh Kudus. Dan selama ini kita nggak berpikir, oh Tuhan Yesus lahir ya begitu. Nggak ada kita berpikir, Roh Kudus berkarya dari segala sampai kelahiran sampai Tuhan Yesus besar. Itu Roh Kudus yang menyertainya dan tidak pernah tinggalkan dia. Kita nggak pernah pikir seperti itu. Tapi Thomas Aquinas diakui oleh seluruh bapak gereja sepanjang sejarah tentang kejeniusan spiritualnya itu. Wah, akhirnya kita mewarisi pikiran dia. Ya memang benar. Jadi saya tanya, Tuhan Yesus berjalan pertama kali, betul kan? Waktu dia mau menjadi imam, mau menjadi seorang penebus, dan dia mau menjadi imam yang melayani manusia. Maka umur 30 tahun, dia harus disahkan. Siapa yang mengesahkan? Saya tanya, siapa yang mengesahkan? Kan dari Bapak kan? Terus apa yang turun? Roh Kudus turun. Jadi mulai dari dalam dia hidupnya dia, sampai pengesahan meterai dari Bapak itu, dan dimeteraikan
Kalau kita kan baptisan itu kita menunjukkan pertobatan. Tuhan tidak. Tuhan Yesus yang membawa pertobatan. Seluruh umat manusia yang percaya pada kematian dan kebangkitan dia, semua akan ditobatkan. Jadi dia bukan orang yang berdosa dibaptis, bukan. Dia adalah yang membawa orang berdosa tidak berdosa nanti. Nah, bagaimana dia dilantik? Bapaknya mengatakan, inilah anakku yang membawa semua orang berdosa tidak lagi berdosa, yang menanggung dosa. Dan siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus turun. Setelah itu apa? Di dalam kitab Matius, Roh Kudus membawa Roh Kudus tidak diceritakan yang membawa Yesus menghadap setan, iblis. Nggak ada di Matius. Tapi di Lukas dituliskan, Roh itu memimpin Tuhan Yesus, membawa dia dicoba oleh iblis. Saya tanya sekarang, kita masih ingat Ayub, Tuhan dengan iblis. Terus kemudian Tuhan Yesus disertai Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dibawa kemana? Hah? Menghadapi iblis. Untuk apa? Dicobai. Jadi saya tanya, Tuhan aktif nggak? Kalau Bapak, ya di sono kan nggak aktif. Roh Kudus aktif. Makanya saya katakan, orang yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh masuk ke dalam integrasi Trinitas, dia bisa membagi aktif pasif. Sebenarnya bisa dibagi. Kenapa? Ya ini tadi saya ngomong Roh Kudus. Bapak, ya kelihatan Bapak nggak ngamain kan di sana. Roh Kudus ya. Sama, Bapak dan Roh Kudus dan anak sama. Peranan masing-masing pribadi sama. Kalau dalam peranan, ya boleh katakan, oh ini nggak aktif, ini aktif. Tapi Allah yang Esa aktif, sir. Aktif di mana? Di dalam keilahiannya. Nah, itu yang nggak ditangkap orang-orang. Natural dari pengertian Thomas Aquinas, itu malah lebih pintar dari pendeta-pendeta yang kamu dengar yang reform apa itu. Jauh, berapa tahun sebelum mereka itu, Thomas Aquinas sudah nemuin itu. Jadi kita ini goblok sebenarnya. Pendeta-pendeta sekarang yang ngosok-ngosok reform itu sebenarnya lebih bodoh daripada Bapak Agustinus semua dengan Thomas Aquinas. Kenapa? Karena mereka sudah bisa memberikan satu kesatuan yang luar biasa itu. Terus ada orang tanya gini, nah ini ya, Yesus itu dibangkitkan. Nah ini pakai aktif pasif lagi. Oh ini pasif. Waktu saya diberitahu, itu seorang tokoh di Jakarta, ya gereja Reform, ngomong, Yesus tidak membangkitkan dia sendiri. Aduh, saya ngomong, dari mana kamu punya pengajaran seperti itu? Karena Alkitab tidak ada datanya. Tuhan Yesus dibangkitkan, dibangkitkan, dibangkitkan. Kamu lupa. Tentang apa? Kesatuan ilahi. Bapak, anak menciptakan, Bapak juga menciptakan. Anak menebus, Bapak juga menebus. Di dalam apa? Peranannya dia yang lakukan. Tapi di dalam kesatuan ilahinya, mereka bekerja tanpa ada yang memisahkan. Jadi Yesus membangkitkan diri. Oh, dibangkitkan Roh Kudus. Bapak yang bangkitkan. Galatia pasal pertama, Roma pasal 8. Ayatnya ada semua. Tapi kapan dia bangkit sendiri? Enggak dicatat. Ada. Seperti Bapak bisa memberikan nyawaku dan mengambil nyawaku. Aku pun bisa memberikan. Aku bisa mengambilnya. Kenapa? Karena dia bukan manusia. Nah ini kembali ya. Jadi terlalu melihat manusiawinya, akhirnya apa? Oh dia nggak bisa. Oh dia ngomong, dia tidak tahu waktunya. Kapan waktunya? Dia manusia nggak bisa bangkit sendiri. Karena kita memisahkan manusia dengan keilahian Yesus, itu tercerai. Kita nggak bisa seperti itu. Kenapa? Ada ikatan yang kita nggak tahu. Tapi bisa, bisa. Yang tahu dengan maha tahu. Tidak tahu maha tahu. Pegang mana? Nggak tahu. Saya bukan manusia. Dia betul-betul manusia 100%. Tapi jangan lupa, dia manusia 100% juga Allah seutuhnya. Kalau Allah seutuhnya dia maha tahu. Terus gimana? Dua kebenaran yang sepertinya bertentangan. Saudara saya beritahu, Tuhan Yesus nggak masalahin. Kenapa kamu masalahin? Yang masalah kamu. Oh kan Tuhan Yesus manusianya nggak tahu.
Ya karena kamu pisah-pisahin seperti itu. Iman Kalsedon, sebelum kamu ngomong seperti ini, dia udah kasih garis. Nih, nggak boleh kamu melanggar. Nah, apa garisnya? Ini, ya. Nih, ada 4 dasar. Ya, apa itu? 4 dasar pelarangan pemikiran tentang 2 kodrat sifat Kristus yang ditulis oleh Kalsedon. Nah, nanti kalau mau lengkap, sudah bisa download di Google. Ini cuman sarinya saja atau outline-nya saja. Yang pertama, tidak mempercampur adukkan. Ya, itu mempengaruhi semua. Doa kita, penyembahan kita sama. Termasuk yang paling bahaya itu adalah perjamuan kudus. Mengapa kita beda dengan Katolik perjamuan kudus? Karena Katolik mengatakan apa? Secara jasmani, secara literal, roti itu dan anggur itu betul-betul tubuh Yesus dan darah Yesus. Dan kita nggak bisa terima itu. Kenapa nggak bisa terima itu? Ya itu roti, ya roti-roti, bukan bukan tubuh Tuhan Yesus. Dan anggur ya anggur, dan itu lambang. Katoliknya, ini betul-betul tubuh Yesus. Air ini betul-betul darah Yesus. Lu kan anggur, enggak ini darah Yesus. Saya tanya, dari mana dia bisa punya pengertian ini? Nah, itu karena apa? Pengaruh dari pikiran-pikiran Thomas Aquinas, Anselmus, dan semua. Yang dia pegang, tapi nggak mau dalam mempelajari tentang pikiran itu secara jauh. Padahal Thomas Aquinas tidak sejauh itu mengajar. Tapi gereja kemudian menjadi tradisi dan diteruskan oleh paus-paus semua menjadi ajaran yang tidak bisa diterima oleh kita. Kenapa? Karena menyatukan yang manusia ilahi, yang ilahi manusia, yang simbol itu ya lambang wujudnya, wujud ya simbolnya. Kita nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Lambang-lambang wujud-wujud. Nggak bisa lambang jadi wujud, wujud dari lambang. Nggak bisa. Saya beritahu. Saya punya bayangan. Ini bayangan saya. Bayangan saya apa saya? Bukan. Bisa ngerti maksudnya, esensinya. Ini bayangan. Bayangan itu siapa? Bayangan saya. Apakah bayangan adalah saya? Enggak. Kan ini bayangan, lambang. Lambang daripada diri saya itu loh. Kalau saya ada, jadi kalau pas nggak ada, kemudian ada bayangan. Oh berarti Pak Agung ada. Kenapa ada bayangannya? Nah kalau kamu lihat saya, perlu nggak bayangan lagi? Orang kalau ngomong nggak liatin. Halo Pak Agung, liatin bayangan. Gimana kamu? Orang edan itu. Allah juga sama. Hukum Taurat juga. Kalau juga hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam Kristus, kamu nggak perlu lagi liatin hukum Taurat Tuhan Yesusnya. Dia lihat hukum Taurat, ya Tuhan Yesus. Nah, tapi dia ngakuin Taurat sunat gitu. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena kamu sudah menerima yang sempurna. Itu artinya itu. Nah kita juga sama waktu mengenal Kristus juga sama kan, mempercampur adukan. yang kedua, saudara kita mengacaukan dalam bahasa ini membingungkan, ya mengacaukan. Terus yang ketiga, memisahkan, mencerai-beraikan, dan yang keempat kita membagi-bagi. Ini larangan. Ini larangan. Jadi waktu kita berpikir, Bapak lebih besar dari aku, saudara, esensi Tuhan Yesus di dalam pribadi Bapak dengan pribadi sang anak, apa bedanya? Oh, Bapak lebih besar. Berarti dia bukan ilahi. Saudara sedang berbicara apa? Bukan berbicara tentang natur daripada keilahian. Tapi dia berbicara tentang pengutusan, dia melakukan visinya Tuhan, kehendak Bapaknya. Dan Bapak mengutus aku mengerjakan Bapak, dan ada pekerjaan lebih besar. Dan dia mengatakan, biarlah semua itu Bapak yang dimuliakan. Terus saya tanya, memang anak nggak dimuliakan? Yohanes 17 mengatakan, permuliakanlah anakmu seperti engkau memuliakan dia, dan aku mempermuliakan dia, dan engkau mempermuliakan aku selama-lamanya. Jadi waktu anak memuliakan bapak, bapak memuliakan anak, dan itu dari kekekalan, saling memuliakan. Bukan hanya saat Tuhan Yesus di kayu salib, bukan. Jadi hidup Yesus adalah hidup kemuliaan Allah. Apapun dia kerjakan memuliakan Allah, apapun dia lakukan memuliakan Allah, apa yang diucapkan semua sampai dia mati tindakannya di kayu salib, itu memuliakan Bapa.
Dan waktu dia menyelesaikan semua dengan kemuliaan yang sempurna, Bapak mengatakan apa? Aku memuliakan engkau dan terus-menerus memuliakan engkau. Jadi tujuan tertinggi Bapak menyatakan bahwa manusia apa? Dia memuliakan anak karena anak memuliakan Bapak. Ini kan sama, apologetika kemuliaan anak. Jadi ujung semua kita ngomong, argumentasi itu, saudara harus bisa membawa apa? Membawa semua itu untuk bertemu dengan Allah. Nah itu yang nggak ada di dalam pertemuan YouTube itu. Saya kadang-kadang sedih dengan pendeta-pendeta yang jiwa apologetiknya bagus, tapi penginjilannya nggak ada. Pemberitaan Injilnya nggak ada. Kenapa? Mereka berantem aja, bla 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 seperti itu. Terus kamu itu mau apa? Memuliakan siapa kamu itu? Kamu berargumen untuk apa? Supaya saya itu terlihat pinter, saya itu menguasai. Bukan itu. Tujuannya bukan itu. Tujuannya apa? Kamu tahu nggak yang kamu bicarakan itu Allah? Kamu tahu nggak dari setiap kalimat itu banyak kelemahan-kelemahannya dan bisa jatuh dalam kesalahan-kesalahan dan itu melukai hati Tuhan Yesus. Yang tadi saya ngomong aktif pasif itu. Itu kalau Tuhan Yesus dengarkan, Roh Kudus dengarkan, goblok kamu. Kan gitu kan? Dengan bapak anak itu satu. Kan kamu bisa-bisa gitu. Kalau saya ngomong gitu kan, ilustrasi gitu kan, bodoh bener, dasar manusia gitu kan. Aku ini nggak pernah bisa dengan bapak anak. Aduh, kita ini selamanya kekal, gitu kan orang Madura ngomong gitu. Tak iya. Nah, kita berdebat, ya izinkan. Wah, dia itu menghendaki. Gimana? Saya itu bisa ngerti ini kenapa? Ya, saya punya teman namanya Pak Yuda Tianto. Sekarang profesor di Calvin. Dia banyak banyak diskusi. Waktu itu saya mencari tentang kristologi. Saya berada di Reform, STT Reform yang pertama kali berdiri di Warung Buncit. Itu generasi pertama murid itu saya. Dan saya di sana 8 tahun. Dan saya tidak cari gelar. Saya cuma belajar. Sampai orang itu, sampai siapa Pak Yahusada itu panggil saya. Kamu tuh udah lama di sini ngapain? Pak, saya tuh mau belajar. Belum ketemu apa yang saya cari. Sampai akhirnya Tuhan temukan dengan seseorang, kemudian saya ketemu dengan keluarga itu, terus saya dapat beasiswa ke Amerika. Nah, baru di sana saya ketemu dengan Profesor Puritan. Baru saya mendapatkan, oh ini yang saya cari selama ini. Dan apa yang terjadi? Baru saya tahu, oh berarti saya itu masuk dalam denominasi Reform Puritan. Bukan cuma Reform, tapi Puritan. Apa itu Puritan? Nah, mulai tahun 1991, saya baca buku-buku Puritan. Dan dalamnya, wah itu kagum saya. Kayak Thomas Aquinas ini kan. Waktu kita pelajari, orang belum orang di sini debat-debat ini sudah matang ya. Apa yang kita debatkan? Malu kita dengan Thomas Aquinas. Kenapa? Karena udah beres semua di dalam pikiran dia. Bapak gereja waktu itu sudah beresin. Kita mulet lagi kan, muter lagi puter. Nah sekarang kita berbicara Agustinus dengan Pelagius berdebat. Apa yang didebatkan? Unsur manusia dan unsur Tuhan. Apakah manusia menentukan, walaupun kecil 5%, Tuhan 90%, ada unsur manusia. Saudara itu pikiran semua dari mana? Nah, ini saya beritahu. Mana? Di kolom. Saya bawa. Nah, nggak apa-apa merah. Nah, kemarin. Ingat, ini lambang apa? Kalau kita ngomong keselamatan adalah bagian ya kebaikan, ada kebaikan manusia. Pikiranmu sama dengan pikiran dualisme, sama dengan pikirannya orang-orang Hindu Buddha. Yaitu ini. Apa bedanya kamu dengan dia? Oh kan orang Kristen gini-gini juga jahat gitu Bang.
Oh, orang-orang jahat gini pun tidak baik. Ya. Kalau Tuhan mau selamatkan dia, baik, Pak. Ujung hidupnya dia baik. Tuhan melihat ujungnya. Wah, dia baik seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Akhirnya bertobat. Penjahat itu juga sama. Akhirnya bertobat. Nah, kamu yang hitung apa? Kamu seperti skill, timbangan, seperti orang Islam. Ditimbang, oh kamu baik, kamu jahatnya. Oh jahat, masuk neraka. Itu kan dualisme. Jadi saya tanya sekarang, kenapa Bapak Gereja itu menentukan konsili, menentukan konsili Nicea, Kalsedon, Efesus, dan semuanya? Sudah tahu, karena pemikiran-pemikiran itu kembali kacau lagi, terus jadi konsili, kacau lagi. Tapi dasarnya sama sampai hari ini, pengakuan imannya sama. Salvation is God, not human. Nggak ada di Alkitab. Di Alkitab nggak pernah menyatakan keselamatan hasil usaha manusia. Nggak ada. Tapi dengan jelas dikatakan, bukan hasil usahamu, bukan hasil pikiranmu, bukan hasil kekuatanmu. Efesus 2, 8-10. Titus ada dan semua ada. Apalagi bangsa Israel. Kamu, mau apa kamu? Mau nyombongkan diri? Tak kasih kuasa. No, no. Biar kamu tahu, aku yang menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan, bukan kamu. Kan Tuhan ngomong gitu. Jadi saya tanya, semua yang mengerjai semua pekerjaan, semua yang ada di padang gurun, padang belantara, kemudian melawan bangsa Kanaan, itu siapa yang bekerja? Siapa yang berkarya? Tuhan sendiri. Ada nggak bangsa Israel? Oh, no. Itu contoh bangsa Israel waktu merasa dirinya hebat melawan orang Ai, tahu kan? Wah, dia sudah percaya diri. Wah, nggak perlu Tuhan, nggak perlu doa. Nggak. Udahlah kita percaya. Hancur dia. Kenapa hancur? Ada dosa di dalamnya. Dosanya siapa? Dosa Akan. Sudah bayangkan hanya dosa kecil itu aja. Nggak bisa menang. Padahal yang lainnya kan nggak berdosa. Yang cuma orang itu kan dari jutaan orang cuma satu keluarga itu doang. Tapi Tuhan mengatakan apa? Karena ada yang berdosa di dalam bangsa Israel. Cuman satu titik yang itu. Tuhan katakan, enggak. Tuhan nggak mau ini. Tuhan maunya apa? Ya, ya, tidak, tidak. Di tengah-tengahnya, selebihnya, setan iblis. Ini Yesus yang ngomong. Kamu ngomong keselamatan itu bagian dari saya. Keselamatan itu ya Tuhan kerjakan. Tuhan kerjakan, terus kemudian saya ikut-ikut. Saya, ya kalau saya nggak mau, Tuhan nggak bisa. Kamu itu siapa? Kamu bisa menentukan Tuhan? Tuhan ngemis-ngemis kamu. Ayolah, percayalah saya ya. Ayo, masa nggak percaya? Hah, gengsi. Masa Tuhan kayak gitu? Nggak mau saya Tuhan kayak gitu. Betul nggak? Yang jadi pengemis siapa? Tuhan. Begitu kamu ngomong, kita berbuat bisa menyelamatkan diri kita. Kamu jadikan Tuhan itu pengemis. Kamu jadi rajanya. Saya kan tentukan. Kalau saya nggak mau apa kamu? Ini saya baru bertemu anak remaja. Bapaknya baik sekali. Anaknya mulai kesesat. Ketemu saya. Yah, ngomong nampak aku. Kamu pergumulan apa? Dia ngomong gini. Ini baru saya. Pak, saya mau jadi Islam. Kenapa? Saya mulai dari SMP, dia SMP kan sampai SMA. Dari SMP, orang luka hati saya semua orang Kristen. Pacar saya, pacaran 2 kali orang Kristen. Nggak bener semua. Terus dapat orang bukan Kristen. Orang yang baik. Mengenal saya, pengertian pada saya. Aduh, Pak, saya harus pindah agama. Kenapa? Nilainya kenapa? Kebaikan. Kalau kamu mengatakan, wah saya diselamatkan karena kebaikan, nanti saya kawin karena kebaikan. Imanmu di mana? Nanti kamu kalau ada orang yang seperti itu, runtuhlah kamu. Terus gimana? Ya, kamu dengan saya. Ikut agama saya. Emang saya nggak ngasih kamu? Ya, kamu ngasih saya. Ya udahlah. Akhirnya karena
sepiring. Esau kan? Sepiring apa? Mangkok sop merah, kacang merah. Dan aku cinta kamu. Ya udahlah, ngomong dengan saya. Pak, saya minta izin apa? Pindah agama. Saya beritahu, kira-kira kalau kamu ngomong gini karena saya izini nggak? Itu kan hak saya, Pak. Ngapain kamu datang ke saya? Lo kan betul kan? Kalau minta izin, Pak, gimana Pak? Boleh nggak? Terus saya ngomong, kamu tahu kira-kira apa yang saya ngomong? Tahu Pak. Terus kenapa datang ke saya? Itu kan hak saya. Ya, ngapain kamu datang kalau saya? Ya udah lakuin, mau pindah-pindah aja. Ya gak enak dengan bapak saya. Nah, saya beritahu, karena Tuhan masih menjaga kamu, kamu masih diingatkan oleh bapakmu, kamu datang ke saya. Itu titik akhir atau titik balik kamu. Saya beritahu. Ini peringatan dari Tuhan. Kalau kamu tetap mau ngotot, ya kan, yang tidak pakai otak, nggak pakai ragu, ngotot aja, ya kamu akan tanggung semua. Saya tanya, sebaik apakah orang baik itu? Sebaik apa orang baik itu? Kamu di depan baik, iya. Nanti kalau sudah kebaikan itu yang di dalam hidupmu kamu orang kaya kan dia tahu. Kamu punya pabrik semua, wah dia mau. Kamu pernah nguji nggak? Pernah nggak kamu coba nguji dia? Nggak pernah, Pak. Gimana Pak ngujinya? Dan saya beritahu, kan kamu pernah dengar 3 yang harus kamu penuhi sebelum kamu pacaran. Mulai daripada tujuan hidup dia, untuk hidup untuk siapa, terus kemudian mengapa kamu mau menikah, tujuan menikah untuk apa, dan ketiga, kamu mau menikah, membangun keluarga apa. Nah, kalau kamu sudah basic imannya sudah beda, nanti anakmu ke sana, anak pertama ya Natalan, anak kedua yang Lebaran, anak ketiga ya kemudian di Bali gitu kan, beda semua agama. Bisa nggak? Loh, Pak, kalau nanti dia tak balik gimana? Dia yang jadi Kristen. Saya beritahu, nggak mungkin. Kamu pasti pakai. Akhirnya ujungnya apa? Nggak bisa. Secara Islam. Setelah Kristen, Islam dia. Rupanya Islam. Jadi ininya nggak dianggap. Terus kemudian wajar. Lewat setahun, dan waktu punya anak, saudara, nggak boleh ke gereja. Anak harus ikut mamanya. Nah, baru dia bergolak. Dan saya beritahu, itu bukan cuma satu orang, udah banyak orang tuanya. Begitu kamu buka pintu, iblis masuk. Iblis kamu mau balik, sakit hatimu, dan itu perceraian di depan mata. Dan kamu harus doa kepada Tuhan dengan nangis-nangis terus. Nah, kamu mau pernikahan seperti itu atau pernikahan yang lebih baik? Kan kamu ngotot ini kan, ngotot ini jalannya. Lebar memang kelihatannya. Tapi menuju kemana? Kebinasaan. Ya, oke. Nah, saudara, ini kalau diceritakan satu persatu, ya istilah memisahkan dan semuanya, itu di dalam pengertian beberapa hal yang penting ya. Tadi tentang pelayanan, tentang misi akhir zaman. Terus Yesus mengatakan Bapak lebih besar dari aku. Dan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari aku. Bukan berarti muridnya lebih hebat dari Tuhan Yesus. Penjangkauan kekuasaan, penjangkauan pelayanan, saudara, itu semua adalah itu anugerah Tuhan. Jadi kalau disebut, wah kamu lebih jauh menjangkau, ya kamu lebih bisa menjangkau. Saudara, itu kebesaran apa? Kebesaran karena bukan berkaitan dengan jati diri kita, sifat natur kita. Bukan. Ini berkaitan dengan apa? Perluasan pekerjaan pengabaran kerajaan Allah, Injilnya. Kamu lebih luas, kamu lebih lebar, kamu lebih menjangkau jauh. Nah, saudara, itu dikatakan pasti lebih. Karena Tuhan Yesus kan cuma 3 tahun. Dia menjangkau cuma wilayah yang untuk orang Israel dan sedikit orang di luar Israel kan, Sidon dan semuanya itu. Selain itu apa? Ya murid-murid menjangkau jauh lebih besar. Yaitu
bukan tentang kuasanya, kehebatan murid-murid, bukan. Nah, di sini kita harus bisa bedakan naturnya, pribadinya berkaitan dengan kita, berkaitan dengan Bapak, itu beda semuanya. Ya, oke. Nah, saudara, yang dipermasalahkan apa? Equality, kesederajatan. Jadi waktu peranan itu tidak merendahkan derajat dari jati diri keilahian. Tetapi waktu Yesus menjadi manusia, perhatikan, waktu Yesus menjadi manusia, dia menghampakan diri, mengosongkan dirinya, dan tidak memakai kesetaraan ilahinya. Coba kita baca. Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan kita meneladani siapa? Meneladani Yesus. Apa yang diteladani yang luar biasa dari Tuhan Yesus? Dan kita harus punya itu. Dan ini dikatakan, hendaklah kamu hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan, jadi secara rasio orang-orang barat, secara intuitif perasaan orang-orang timur, dan barat dan timur itu biasanya terbagi terpisah, tapi Alkitab mengatakan itu jadi kesatuan, pikiran, perasaan, dan kamu harus meletakkan itu di dalam satu pribadi yang bernama Kristus Yesus. Apa yang menjadi teladan? Ini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan, ekualitas. Kesetaraan apa? Keilahian. Dikatakan dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, istilah dipertahankan itu artinya apa? Yang bisa dia lepaskan dalam waktu dia menjalani semua misinya itu. Dipertahankan, yang tidak dipertahankan, dipertahankan. Dilepaskan, dipertahankan. Tidak dipertahankan, dia lepaskan. Saudara, itu bentuk apa? Bentuk pengaturan Yesus di dalam dua naturnya. Dan dia tahu di mana dia mengatur. Dan ini waktu dia menyatakan kemanusiaannya dan waktu dia berada di tengah laut dan semua orang di dalam mau mati dan tidak ada jalan keluar, ujungnya pada kematian, baru dia berdiri, dia perintahkan, berhenti semua. Shalom. Apakah dia manusia? No. Dia Allah. Bisa ngerti ini? Jadi kalau kita lihat peranan Tuhan Yesus yang tadi kan tidak memakai kesetaraan, ekualitas di dalam keilahian, itu bukan dia tinggalkan terus dia jadi manusia seutuhnya tidak ada menjadi Allahnya. Dia tetap Allah. Tidak pernah meninggalkan kemanusiaannya sampai dia mati di kayu salib. Banyak orang mengatakan, mengajarkan, beberapa pendeta-pendeta juga, termasuk pendeta Rifo mengajar, Yesus mati di kayu salib itu ditinggal Bapaknya. Betul, Bapaknya tinggal, betul. Karena dia menjadi manusia tanggung dosanya. Tapi dalam keilahiannya dikatakan dalam firman Tuhan, dalam suratan Petrus, Bapa itu juga menderita. Bersama siapa? Bersama anak. Dalam apa? Dalam esensi ilahinya. Bapak nggak punya tubuh jasmani. Dia nggak bisa merasakan itu. Bagaimana dia merasakan? Dia satu dengan esensi, dengan kemuliaan Kristus, dan dia bisa merasakan penderitaan Kristus. Bapak bisa merasakan? Bisa, saudara. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus yang menderita. Bahkan Roh Kudus pun menderita bagi kita. Dengan penderitaan yang tak terkatakan. Roma 8 ayat 26. Terus, tadi kan ada orang katakan, oh Yesus bangkit dibangkitkan sendiri. Oh kalau menderita itu manusianya. Jadi, Bapak nggak pernah menderita. Siapa bilang? Alkitab mengatakan Bapa dan Roh Kudus menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam hal apa? Di dalam keilahiannya. Pertanyaan yang lebih dalam. Kalau Bapak menderita, Yesus menderita, kan penderitaan itu manusia. Bapak kan bukan manusia. Roh Kudus bukan manusia. Kok bisa menderita? Thomas Aquinas, Anselmus juga ada. Terus sampai ini Agustinus ada, John Calvin ada di dalam beberapa tafsiran. Dan yang paling hebat itu John Owen. Bahwa Puritan namanya John Owen. Nah, bukunya beberapa semua tentang the glory of Christ. Nah, waktu di dalam dikatakan di sini, Bapak dan anak
yang menderita itu? Nah, konsep suffering itu, penderitaan, kejahatan semua akan berhenti. Itu di mana konsep ini akan berhenti? Itu di salib. Jadi begini, ini Kristus, Tuhan Yesus ya. Ini Bapa, ini Roh Kudus. Bapa Roh Kudus menderita. Kok bisa dia menderita? Dari mana bisa menderita? Saya tanya, Allah bisa menderita nggak? Kita ingat Wahyu pasal 19, 20, 21, dan 22. Di surga tidak ada perkabungan, tidak ada penderitaan. Betul kan? Berarti di dalam diri Allah yang surgawi itu ada penderitaan. Tidak ada kan? Kok bisa dia menderita? Kok bisa Bapak menderita? Apakah menderita itu dosa? Jawabannya tidak. Karena menderita untuk dosa itu tidak berdosa. Menderita untuk apa ya, istilahnya mengalahkan dosa itu. Maka penderitaan yang mengalahkan dosa itu adalah keluar dari kekudusan. Jadi Allah dan Bapa dan Roh Kudus ini kan Maha Kudus. Ini juga Maha Kudus. Karena dari mana Bapa dan Roh Kudus bisa menderita? Dari kekudusan. Kalau kita menderita kenapa? Karena dosa kita. Karena kita keluar dari kekudusan kita menderita. Bapak kebalik, Bapak itu dari kekudusannya menderita. Aku melihat bangsa Israel teriak-teriak dan kemudian dosa Sodom Gomora sampai terdengar ke langit. Nah itu karena apa? Kekudusannya, bukan karena dosanya. Nah sekarang penderitaan. Bapak tidak punya badan fisik, Roh Kudus tidak punya badan fisik. Yang punya badan fisik siapa? Badan manusia. Tuhan Yesus. Jadi bagaimana Bapak menderita, Roh Kudus menderita? Di dalam kesatuan keilahian Kristus. Dan masuk menikmati kemanusiaan Kristus. Dan ini tidak ada satu teolog yang bisa masuk ke sini. Aquinas yang nembus ini. Jadi Roh Kudus bisa menderita kenapa? Karena dia bersatu dengan Kristus. Dia ikut dalam kemanusiaan Kristus. Dan dia merasakan itu. Kenapa? Karena dia Allah. Nggak bisa-bisa. Jadi apa yang dimiliki Kristus juga miliki. Apa yang dimiliki oleh Bapa milik Kristus. Dimiliki milik Bapa. Jadi saya tanya, Bapak ini bisa menerima dosa-dosa ini. Kenapa bisa? Karena Bapak Maha Kudus. Dan di dalam kemanusiaan Kristus, dosa dibersihkan oleh Bapak, dibersihkan oleh anak, dan baru bisa diterima oleh Bapak. Ini dalam Roma pasal 5. Ya. Oke. Minggu depan kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke motivasi. Nah ini lebih dalam lagi ya. Nah itu akan membuat kita tahu perbedaannya. Apa itu? Nanti pikirkan. Nanti sambil berjalan pikirkan. Apakah dosa yang membawa penebusan itu, motivasi penebusan yang dilakukan oleh Tuhan, itu adalah karena ada dosa, ataukah tidak ada dosa pun Tuhan tetap menebus manusia. Tuhan akan menjadi manusia, Tuhan Yesus. Nah, jawabannya apa? Nah, aliran kristosentris dengan atau kotsentris atau dengan antroposentris mengatakan yang kristosentris Yohanes Scotus dan beda dengan Alcimus dengan Thomas. Semua karena manusia berdosa maka Tuhan menebus dosa. Jadi alasannya apa? Karena dosa manusia. Nah, Scotus dengan tokoh semua secara gereja yang Agustinus dan semuanya yang reformasi justru mengatakan bahwa motivasi penyelamatan bukan dari dosa, tapi dari kasih. Nah, bedanya apa? Nanti dipikirin. Ya. Terus
Kalau bisa cari ayat firman Tuhannya di mana. Tadi kan Yohanes 3:16 yang sudah kita dapatkan. Ada yang lain yang lebih jelas. Itu coba nanti dipikirkan, dikumpulkan. Nah, yang kedua, kita minggu depan membicarakan tentang ada berapa kehendak di dalam diri Tuhan Yesus. Kehendak sebagai manusia, kehendak sebagai Tuhan. Nah, terus ada berapa? Nah, itu kehendak. Itu nanti kita belajar. Oke, cukup ya.